So far, gimana perasaannya setelah 25 tahun itu sudah selesai gitu? Lega kali. Itu gua, tapi sebenarnya gini sih, ini bukan sombong. Tapi di 2024 tuh gua ngehadapin hal yang lebih besar dari ini. Lebih penting ini tapi lebih besar yang kemarin. Dan yang kemarin bahkan beruntun. Jadi kalau secara mental gua siap-siap aja. Tapi memang yang gue takutin satu, ada yang nggak kekejar, ada yang hal-hal yang kita buat tuh nggak kekejar. Contoh pohon, takutnya nggak kekejar. Pohon tuh udah mikir kita animasi aja kali ya. Tapi ya untungnya kekejar. Terus ya sebenarnya sih ya rasanya happy lah. Maksudnya yang terhappy adalah ketika semua enjoy dan semua merasa tampilannya sangat-sangat bagus semua gitu. Ada respon positif berarti ya? Ya, ada respon negatif, tapi respon negatifnya itu bukan tentang acaranya kurang bagus, tapi lebih kayak secara teknis lah, masalah kayak mungkin karena tampilannya gini, jadinya kayak gini ya, oke lah itu. Yang penting orang enjoy dengan tampilannya. Untuk yang sudah pulang duluan, mohon maaf kalian tidak bisa menikmati acara sampai akhir karena acara puncak di akhir lebih menarik. Klimaksnya kayak pas gitu. Jadi teringat lagi pertanyaan tadi. Gue sih bingung, nggak tahu gimana. Kan karena kita panitia acaranya, kita panitianya. Bukan berarti kalau kita udah pegang konsep itu bukan berarti kita kayak bisa nolak perubahan rundown nggak sih sebenarnya pribadi? Sebenarnya ada hak. Kita punya, menurut gua, kita selaku panitia, kita punya hak satu, menolak tampilan. Ada beberapa tampilan yang sebenarnya mau gue tolak, tapi karena tidak enak, jadi terpaksa diterima. Salah satunya. Ada sebenarnya tampilan yang benar-benar gue mau tolak, tapi kita akalin dengan beberapa hal, jadinya ya sudah lah gitu, kayak ya sudah. Kalau perubahan rundown kembali lagi yang diubah itu adalah lebih ke teknis juga. Yang paling krusial kemarin perubahannya adalah masalah ibu-ibu, karena mereka ternyata mau ini konde atau apa, jadinya kalau mereka terlalu mepet, itu takutnya yang rangkap tampilan itu gak sempat makeup, gak sempat konde dan lain sebagainya. Jadi ya kalau itu kami hargain, nggak masalah. Walaupun sebenarnya kami emosi juga, karena seharusnya, karena kayak gue tampilan total 5, termasuk laporan ketua panitia. Itu semua rata-rata beda baju gitu, dan gue terpaksa harus ganti-ganti terus. Ya kalau bahkan dari Lembayung ke Spiro Papua tuh yang paling deg-degan lagi. Gue berarti selesai Lembayung, mereka masuk, gue harus ganti baju, bukan ganti baju, pakai atribut, makeup semua langsung keluar gitu. Dan ya untung kekejar, tapi ya balik lagi itu cara akalinnya gitu kemarin. Dan juga sebenarnya ada beberapa hal yang kami bikin jeda untuk bisa makeup ganti baju, tapi sayangnya karena waktu kemarin terpaksa dihapus, jadinya harus kejar-kejaran. Tapi ya bisa berhasil lah gitu. Cuman kalau ditanya masalah sebenarnya boleh nggak kita nolak perubahan rundown, boleh karena kita panitia. Tapi balik lagi sebenarnya tidak bijak, apalagi kalau memang sebenarnya tidak ada masalah besar. Sebenarnya ada masalah besar karena terlalu mepet, tapi menurut gue kemarin seharusnya tuh tidak terlalu ganggu, ya sudahlah gitu. Sesuatu yang nggak bisa benar-benar apalagi yang konde itu kan kita nggak mungkin maksa konde itu dipasang dalam waktu berapa menit, berapa detik doang, kan nggak mungkin. Nah, tapi walaupun mungkin mereka bakal belum tentu ngelakuin hal yang sama dengan kayak kita gitu, pengertian seperti itu, tapi tetap aja kita harus bisa mengerti mereka lah gitu. Terlepas mereka belum tentu ngerti kita, ya kita ngerti aja. Paham lah. Itu masih kemarin gue di
berubahnya luar biasa. Tapi untungnya berubahnya di gladi ya. Entah ya, tapi kan kadang juga berubah di hari H karena mungkin datang pejabat, jadi kayak harus ini dulu. Ya, itu kenapa Waisak Permabudi kita ini out of topic lah ya. Waisak Kota Batam itu jujur penampil pun capek juga, deg-degan juga karena bisa aja itu yang 2023 tuh lebih ngeri. Ini terserah ya mau dimasukin atau enggak. Gue nggak tahu ini boleh di-share atau enggak. Tapi di 2023 itu awalnya kita karena pejabatnya belum datang, jadi tampilan tuh dilempar ke depan semua. Sampai waktu pejabatnya masih belum datang, itu udah nggak ada tampilan. Jadi yang nampil di praacara disuruh nampil sekali lagi. Dan untungnya datang. Jadi kekejar gitu. Dan ya itu yang apalagi yang tahun ini punya itu juga ngeri juga tuh. Gue juga wah, ini pending sampai segini lama. Dari yang jadwalnya jam 8, tiba-tiba jam 9 ya nampil. Kalau bagi tempatnya, gimana ya bilangnya ya? Kalaupun kayaknya kalau udah seperti konsep ini, tapi kalau ada kendala kayak out of control kayaknya tetap juga. Nah itu skill adaptasi kita diuji kali kayak mau nggak mau harus cari solusi lain gitu. Tapi ya bisa berhasil geng. Gila sih pengen 5 tahun itu. Tapi kayak secara natural gitu ya. Secara natural itu kayak sering jadi perbandingan apa sih kalau misalnya dari acara lain ya. Ini lu mancing deh. Gini, jujur ya ini menurut gua sifat dasar manusia lah. Jadinya lebih ke sekarang nengok acara kalau apalagi acaranya kurang lebih sama dengan, maksudnya bukan sama, lebih kayak temanya sama, misalnya kayak ngeband atau drama-drama. Nah itu bakal kepikiran gitu aja. Kayak pastilah ada kayak apalagi cuma nengok YouTube pun yang lain nengok YouTube lain gitu-gitu. Gak semeriah kita gitu. Pasti ada kepikir, tapi sebenarnya itu nggak boleh. Tapi ya mungkin karena ini baru awal-awal selesai acara ya sudahlah gitu. Tapi nanti mungkin dikurangin pelan-pelan gitu. Tapi sebenarnya ya pasti ada lah kayak merasa Ini doang. gue aja bilang waktu kemarin gue nampil Lembayung Waisak, orang tuh heboh bukan karena suara gue bagus, tapi karena gue yang nampil. Kayak itu hal yang baru. Iya. Jadi bukan karena suara gue bagus, tapi karena mungkin orang merasa kayak wah ini baru nih Henry nampil nih. Iya itu kayak karena kan biasanya kalau ketua panitia nggak mau turun kayak capek gitu. Dan nampilnya gue 5 kali, ganti bajunya total hampir 5 kali juga. Pertama pakai baju yang band, ganti batik balik ke band ke Lembayung ke Papua. Ya men. Gila. Gila men. Itulah brand 5 tahun. Kira-kira next apa? 26 tahun lah. 26 tahun gue kan tadi udah spill sedikit judulnya Beauty of Java. Konsepnya menarik, tapi sulitnya minta ampun. Jujur nih projectnya lebih susah dari digabungnya Spira Papua. Sendera Tari ini lebih susah dari Sendera Tari. Sendera Tari itu gampang karena semua lagunya tuh udah ada dan kita tinggal kayak oke, ini nanti tiba ini diganti, dan kita latihan kita tuh cuman kalau band cuman kita bergembira. Terus Nando paling belajar Malam Suci Waisak sama Parindibana yang sebenarnya Malam Suci Waisak dia lupa lirik. Ya, karena itu kalian nanti videonya. Kalian nonton Sendera Tari, kalian search, kalian komen di bawah detik keberapa dia lupa lirik.
Gue di sana. Rumah Itu lu lagi lucu. siapin apa? Gue mau bantu, tapi mic gue di atas panggung. Gue bilang mati lagi mana, cok. Udahlah. Oke. Jadinya gini atau apa? Dia cuman kayak itu lucu, itu lucu. Tapi ya nggak ada yang komentar terkait itu. Iya. Ya sudah lah ya. Semua terpukau karena hari gimana sama puisinya. Parinibbana itu orang terdiam. Kayak benar-benar kayaknya banyak yang baper sih, Bo. Langsung kayak kena gitu. Ya, man. Terutama tambah puisinya sih itu kayak unexpected way. Kenapa nih Sangira? Bahkan gue jujur kagetnya, gue kan nggak nonton kan waktu Parinibbana tuh gue ganti baju. Itu gue kaget nengok di dokumentasi. Kenapa Sergio baca puisinya sujud ya? Makanya itu kayak menghayati kan. Itu menghayatinya parah sih. Saya kena. Are you okay? Are you okay? Tapi gila. Nah, apa lagi sih terkait persiapan Saat Parinibbana. konsepnya gila sih. Gue sih sebagai ya penerimanya aja ya, sebagai kayak bayangkan baru siap acara aja tiba-tiba dikirim bro. Kayaknya ini menarik deh. Udah dikirim aja. Ada. Itu berhubungan sama Spirit of Beauty of Java. Itu menarik. Itu keren banget kalau bisa kita bikin. Kalau udah dikirim, apalagi kalau bilang, wah ada ide. Mah. Ya gue di tim. Oke lah. Kita lihat aja nanti. Tapi itu fun fact-nya di sini. Maksudnya gue ada ide gila pun, gue nggak maksain itu bakal jalan. Ya itu ide aja. Kalau misalnya memungkinkan kita jalanin. Kalau enggak ya sudah. Berapa banyak ide yang gue udah ucapin tapi belum terjadi. Ada satu ide yang tidak make sense selaku muda-mudi wihara, tapi ada dan mungkin bisa mungkin kalau muncul nanti orang pada kaget ini kenapa itu nanti aja di layar ini lucu. Oh jadi nggak ketebak sih jadi ya itulah gue sebagai panitianya juga sama-sama eksekusi juga ya gue ngalamin juga di tempat gitu kan kayak oh gini atau kayaknya nggak pernah ada konflik lah ya. Ada mungkin nggak besar tapi biasalah perdebatan argumen itu ada, cuman ya itu semua bisa karena apalagi itu mungkin pelajaran besar bahwa satu, jangan berargumen tuh saat panas. Untung ini situasi kemarin selalu dingin, tapi yang kemarin bisa bikin meledak tuh ada satu, yaitu apa? Lagi capek. Itu jangan ajak berargumen, jangan ajak bahas banyak hal. Yang ketiga satu, lapar. Jangan berargumen saat orang lapar. Dan keempat, jangan berargumen sama orang sedang ngantuk. Anda yang ditempeleng nanti. Tapi kemarin ya, karena lagi posisi lagi capek, diajak diskusi argumen jadinya meledak gitu. Tapi ya kita semua harusnya udah paham lah. Oh ini lagi argumen atau apa, bukan lagi marah beneran gitu. Ini ya nggak terlalu besar kali ya. Mungkin secara kecil aja nggak usah terlalu. Tidak usah dibesar-besarkan lah ya. Saya saja kelar juga. Ya. True. Sama-sama bangga lah kayak setelah acara ini kita dan sudah mempersiapkan acara lain juga. Ya konsep-konsepnya yang lain aja udah kayak merasa kayak ya bagus lah ini. Ya, kayaknya kurang lebih gitu aja sih video ini. Semoga ya, gue nggak tahu lagi mau bilang apa ya, karena sudah antara terpukau sama juga terpukul.
dengan ide gila. Ya, makanya nonton di YouTube. Sebenarnya itu dia yang gue mau bawa juga di acara kemarin adalah kalian nggak bisa ngerasain hype-nya gimana kalau kalian nggak di sana. Gitu experience. Experience-nya tuh bakal beda. Video mungkin kerasa wah oke, tapi kalau kalian ngerasain atmosfernya di sana gila, apalagi yang kita bergembira tuh. Gila sih. Ya, itu masih nggak terlupakan. Semoga ada yang berikutnya ya. Nah, Sadu. begitulah. Terima kasih sudah berbicara pada video kali ini. Sudah share tentang Untold Story. Ada closing statement kira-kira? Apa ya? Tarik suara lu. Ya. Semua orang bisa berkarya. Cari karya lo. Damn. Terima kasih semuanya yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga kita tetap satu frekuensi. See you on the next video.